Asrama Putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin As-Sani di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara ludes terbakar. Kapal feri rute Kolaka menuju Bajoe, Sulawesi Selatan dihantam gelombang tinggi saat sedang berlayar. Pemerintah berkomitmen mendorong keterlibatan otoritas Palestina dalam Board of Peace. Saat ini, Israel telah bergabung, sementara partisipasi Palestina terus diupayakan. Lantas, apakah keikutsertaan Israel akan memperkuat upaya diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian di Palestina? Halo, selamat malam pemirsa. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ini mendorong Palestina untuk bergabung dengan BOP atau Board of Peace, di mana Israel telah bergabung sebelumnya lebih awal. Dan kita ketahui bahwa forum ini nantinya akan membicarakan mengenai rekonstruksi Gaza yang akan berlangsung di Washington DC pada tanggal 19 Februari 2026. Lantas apakah langkah ini nantinya juga akan memperkuat perdamaian di Gaza? Itu yang akan kami bahas dengan sejumlah narasumber di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Bersama saya Tiara Harahap. Dan bersama saya Kirana pemirsa, kami juga akan menghadirkan kepada Anda informasi serta gambaran antusiasme warga tentunya untuk menikmati libur panjang beberapa hari ini pemirsa. Dan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, tembok pagar setinggi 5 meter dengan panjang 65 meter Minggu siang roboh dan menimpa ruangan SMP Negeri 182 Jakarta. Belum diketahui pasti penyebab robohnya tembok tersebut, namun dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, tembok milik warga memang sudah dalam kondisi miring. Selain menimpa pagar sekolah, tembok besar tersebut juga mengakibatkan salah satu ruangan di SMPN 182 mengalami kerusakan parah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sekolah dalam kondisi libur. Petugas PPSU sudah diterjunkan ke lokasi untuk mengangkat puing tembok agar tidak menutup aliran air. Menurut PLT Kepala Sekolah SMPN 182, pemilik rumah berjanji akan bertanggung jawab memperbaiki pagar dan ruangan sekolah yang rusak. Aparat TNI Polri berjaga pasca kebakaran asrama Putri Ponpes Darul Mukhlasin As-Sani di Muna Barat, Sulawesi Tenggara di tengah memanasnya kasus pencabulan 4 santriwati. Kebakaran hebat menghanguskan asrama Putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin As-Sani di Kecamatan Susambi, Kabupaten Muna Barat pada Jumat dini hari. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya kasus asusila terhadap 4 santriwati yang diduga dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren hingga sempat terjadi bentrok beberapa waktu lalu. Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa meminta kepolisian mengusut tuntas kasus kebakaran agar tidak menimbulkan isu liar yang dapat mengganggu kondusivitas daerah. Pasca insiden tersebut, pemirsa, situasi di Pondok Pesantren Darul Mukhlasin terpantau kondusif. Sejumlah aparat TNI dan kepolisian dari Polres Muna dan Polsek Susambi tampak masih berjaga di kawasan pondok pesantren. Sementara itu, pemerintah daerah Muna Barat akan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Kepolisian akan harus masuk untuk mendalami proses kejadian daripada kebakaran itu, ya. Dan mungkin juga bisa mendalami kolaborasi dari akar masalah awal, ya di situ. Jadi walaupun ini terjadi sudah 2 kasus. Kasus pertama dari pelecehan, yang kedua dengan terjadi kebakaran ini.
Kapal feri rute Kolaka, Sulawesi Tenggara menuju Bajoe, Sulawesi Selatan dihantam gelombang tinggi saat sedang berlayar. Akibatnya muatan kapal porak-poranda dan terbalik hingga nahkoda terpaksa memutar haluan untuk kembali ke pelabuhan Kolaka. Truk dan bus yang berada di dek kapal feri terbalik akibat kapal diguncang gelombang tinggi saat tengah berlayar di perairan Bone, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Muatan kapal ini porak-poranda hingga menimpa sejumlah kendaraan lainnya yang berada di dek kapal. Kapal feri KMP Mandala Nusantara bertolak dari Kolaka dan hendak menuju pelabuhan Bajoe, Sulawesi Selatan. Namun setelah melakukan pelayaran selama 6 jam, kapal tersebut dihadang gelombang tinggi. Nahkoda kapal terpaksa memutar haluan untuk kembali ke pelabuhan Kolaka demi keselamatan penumpang lantaran tingginya ombak yang mencapai 4 meter. Ada 2 bus, 2 truk, dan 8 sepeda motor yang mengalami kerusakan. Tiga pengedar narkoba jenis ganja ditangkap di Tres Narkoba Polda Metro Jaya di halaman parkir Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas menyita 15,5 kg ganja yang dikemas dalam 15 paket berukuran besar. Petugas yang memantau lokasi menangkap 3 orang tersangka berinisial RA berusia 30 tahun, TB 25 tahun, dan AW 33 tahun. Baru saja bertransaksi hingga langsung diringkus. Petugas kemudian mengembangkan ke sebuah rumah kontrakan salah seorang tersangka di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Di rumah tersebut, pemirsa, polisi kembali menemukan 5,5 kg ganja yang disimpan di dalam koper. Petugas masih mengembangkan kasus ini termasuk menelusuri asal-usul ganja yang siap diedarkan di wilayah Jakarta. Detik-detik tebing longsor yang menutupi jalur wisata Jati Gede Sumedang terekam kamera warga. Pemkab Sumedang menutup total jalan wisata tersebut untuk sementara waktu. Dalam video kamera warga merekam detik-detik tebing setinggi 30 meter longsor hingga menutup akses jalan menuju objek wisata Waduk Jati Gede di Desa Cinangsi, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam video tersebut, material longsor berupa tanah serta puing tembok penahan tanah menutup badan jalan dan nyaris mengenai pengguna jalan yang sedang melintas. Demi keselamatan warga, Pemkab Sumedang menutup sementara akses jalan menuju objek wisata Waduk Jati Gede. Selama proses penanganan, akses lalu lintas dialihkan ke Jalan Warung Ketan, Kecamatan Situraja. Libur panjang akhir pekan yang bersamaan dengan libur cuti bersama Tahun Baru Imlek, lebih dari 10.000 kendaraan memasuki kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah titik rawan kemacetan menuju kawasan Puncak, diantaranya Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung, dan Pasar Cisarua, serta pertigaan lokasi wisata. Selain itu, sekitar restoran dan pusat penjualan oleh-oleh juga menjadi titik rawan macet. Untuk mengantisipasi dan mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor pada Minggu pagi sekitar pukul 6 memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap. Selain rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap, Satlantas Polres Bogor juga memberlakukan rekayasa lalin satu arah dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak. Baru pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, polisi memperlakukan sistem satu arah dari arah sebaliknya, yaitu dari Puncak menuju Jakarta. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah terus memadati kawasan wisata Braga, Kota Bandung. Banyak wisatawan memanfaatkan momen liburan dengan naik bandros dan bersuah foto di kawasan tersebut. Kawasan wisata yang berada di Jalan Braga, Kota Bandung terus dipenuhi wisatawan dari luar maupun dalam Kota Bandung. Banyaknya bangunan heritage membuat para wisatawan memanfaatkan swafoto di kawasan tersebut. Tidak hanya swafoto, wisata bandros atau Bandung Tour on Bus juga menjadi primadona wisatawan yang berlibur di Bandung. Kawasan Braga ini selalu menjadi primadona wisatawan setiap kali libur panjang.
kepadatan wisatawan ini akan terus terjadi hingga hari Selasa mendatang. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Cepi Kurnia yang saat ini sudah berada di kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Cepi, nampaknya di belakang Anda sudah banyak sekali pengunjung ataupun warga yang berdatangan berwisata ke Bandung, khususnya di Braga. Ya baik Anne dan Tiara saat pemirsa tujuan. Malam ini saya sedang berada di kawasan Braga. Memang betul sejak tadi pagi sampai esok malam ini jumlah wisatawan dari berbagai daerah khususnya wilayah Jabodetabek dan warga Bandung sendiri berwisata pada libur panjang Imlek 2026 dan menjelang bulan Ramadan. Sejauh memang Tiara dapat kami perlihatkan seperti di layar kaca setelah penampakan di kawasan Braga padatan cukup ramai oleh para wisatawan yang berkunjung ke wilayah kawasan Braga, Kota Bandung. Memang di sini terdapat bangunan-bangunan heritage yang ikonik yang dijadikan untuk momen bersuah foto bagi para wisatawan yang datang bersama keluarganya maupun kaula muda yang berlibur pada libur panjang ini. Di sini juga memang Tiara dan Anda dapat kami gambarkan bahwa terdapat berbagai kuliner yang berjejer di sepanjang Jalan Braga. Di sini kuliner khas Jawa Barat maupun khas Nusantara sendiri. Mereka para wisatawan tidak hanya bersuah foto namun berkuliner di sepanjang jalan kawasan Braga ini. Memang pada libur Imlek dan menjelang bulan Ramadan ini tidak hanya di kawasan Braga, Tiara, namun di kawasan Asia Afrika juga banyak dipadati oleh para wisatawan yang berlibur bersama keluarganya serta berburu kuliner di kawasan tidak hanya di Braga namun di kawasan Lengkong Kecil yang menjadi pusat kuliner di Kota Bandung. Begitu Kenani. Baik, Cepi Kurnia melaporkan langsung dari Braga, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Cepi, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Reserse Kriminal Polres Demak masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab seorang siswa sekolah dasar di Meranggen, Demak nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Informasinya usai jeda. Tragedi kecelakaan terjadi di jalur Pasuruan Bromo, tepatnya di Desa Tebas, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu pagi. Seorang bocah berusia 7 tahun tewas setelah sepeda motor yang didudukinya ditabrak minibus yang melaju kencang. Diketahui korban ditinggal ibunya yang sedang berbelanja. Ya, rekaman CCTV di sekitar lokasi berekam jelas detik-detik kejadian. Korban Dava Arya Nabil berusia 7 tahun, warga desa Cobanjoyo, Kecamatan Kejayan, tampak duduk santai di atas sepeda motor yang terparkir di tepi jalan pada Minggu pagi. Saat itu sang ibu meninggalkan korban sejenak untuk berbelanja. Namun nahas dari arah utara melaju sebuah minibus dengan kecepatan tinggi. Tanpa diduga kendaraan tersebut langsung menabrak motor yang diduduki korban. Benturan keras tak terhindarkan. Tubuh korban dan sepeda motor terpental beberapa meter. Warga pun langsung berhamburan memberikan pertolongan. Korban segera dievakuasi ke RSUD Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan, untuk kemudian mendapatkan penanganan medis. Namun luka parah yang diderita membuat nyawanya tidak tertolong. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di Desa Cobanjoyo. Reserse Kriminal Polres Demak masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab seorang siswa sekolah dasar di Meranggen, Demak nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi yang sempat berusaha menolong korban. Namun karena kondisi kejiwaan yang tergoncang karena mengetahui anaknya tewas, ibu korban belum bisa dimintai keterangan.
Sebelumnya beredar di media sosial sebuah screenshot chat dari aplikasi WhatsApp milik korban yang berisi kata-kata kasar dari ibu korban. Rencana pemeriksaan akan dilaksanakan setelah ibu korban stabil kondisi psikologisnya. Tim Reskrim Polres Demak Senin besok juga meminta keterangan sejumlah guru sekolah untuk mengetahui bagaimana keseharian dan kondisi korban sebelum ditemukan tewas. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam kembali pemirsa. Temuan jasad korban pembunuhan di bekas lahan wisata Kampung Gajah, Kabupaten Bandung Barat akhirnya terungkap. Mayat di Kampung Gajah ya. Ini berjenis kelamin perempuan. Setelah dilakukan autopsi dan keterangan sejumlah saksi, diketahui korban adalah ZA, pelajar kelas 7 SMPN Negeri 26 Kota Bandung. Polisi yang melakukan pengejaran akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan terhadap korban di tempat pelariannya di Garut. Pelaku masing-masing berinisial YA dan APM, berstatus pelajar dan masih di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif dibalik peristiwa ini yaitu sakit hati dan dendam lama terhadap korban. Sebelumnya, pihak sekolah dan keluarga melaporkan korban hilang sejak 9 Februari 2026. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif dan terancam hukuman pasal pembunuhan berencana serta dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan pemirsa, saat ini kami ajak Anda berbincang dengan Supriyatna, kakek dari korban. Selamat malam, Pak Supriyatna. Selamat malam. Baik, Pak Supriyatna. Bukan Supriyatna, Undang, Bu. Oke, Undang. baik Pak Undang. Pak Undang, pertama-tama kami tentu turut ikut berduka Pak atas peristiwa yang terjadi. Namun kalau boleh berbagi informasi bersama kami, bagaimana pada awalnya menerima informasi mengenai hal ini Pak? Ya, kita sebagai keluarga ya pasti merasa sedih, Bu, ketika mendengar istilahnya keluarga kita sendiri kematiannya yang tidak wajar gitu. Nah itu pasti sedih sekali gitu, Bu. Sebetulnya secara pribadi, tapi kita bagaimanapun ini negara hukum, jadi kita tetap dikembalikan ke dalam proses hukum. Nah itu seperti itu, Pak. Baik. Berapa lama Pak korban ini dinyatakan hilang sampai pada akhirnya ditemukan dalam kondisi mohon maaf meninggal dunia? Dari kita dapat informasi itu dari hari Senin malam hilangnya korban tersebut itu dari pihak keluarga. Hari Selasanya kita bikin pamflet tentang kehilangan dan disebar baik di Bandung ataupun di Garut gitu. Ya. Seperti itu, Bu, dari hari Senin hilangannya. Pak Undang, untuk korban sendiri ini berusia berapa Pak? Dan apakah juga keluarga sudah menerima informasi terkait dengan pelaku? Korban berusia 13 tahun, kelas 1 SMP atau kelas 7. Kita dapat informasi tentang masalah pelaku dari konferensi pers Kapolres Cimahi, dan memang kita juga sudah mempunyai praduga lah dari kehilangan tersebut, karena malam Rabu RT dari kita sama ada mamangnya ketemu sama RW sama RT di Kampung Ciduga. Pelaku tersebut hari Senin itu ke Bandung. Nah, itu kita memang walaupun belum punya ini, tapi praduga sudah ada. Baik, Gitu. Tapi sebelumnya apakah keluarga pernah bertemu secara langsung dengan pelaku atau bahkan dari korban ini sempat menceritakan ada konflik dengan pelaku, Pak Undang? Sebetulnya pernah dulu ada hampir setahun lah, kurang lebih setahun pernah ketemu sama keluarga. Dulu itu pernah terjadi pemukulan pelaku itu terhadap korban.
pemukulan yang dipukul itu matanya. Itu pernah sampai ngumpul di jadi rumah ini, di rumah kakak saya, dimusyawarahkan sampai istilah keluarga dari sana juga hadir, sama RT-nya, sama pihak-pihak ininya termasuk di sini. Itu ya sekitar setahunan yang lalu lah, ketika korban tersebut masih kelas 6 SD. Terkait dengan permasalahan apa Pak sehingga pelaku pada 1 tahun yang lalu melakukan tindakan pemukulan terhadap korban, dan artinya pelaku ini saling mengenal dengan korban sebagai teman atau seperti apa? Kalau sebetulnya kedekatannya dianggap teman sih bukan teman gitu ya, karena yang sering saya dengar dari cucu saya itu sendiri, cucu saya itu sering dipalakin gitu. Kan satu sekolah di Algipari, jadi kayaknya kedekatannya bukan sebagai teman, tapi yang kayak dibully lah, sistemnya gitu. Baik, sebelumnya berkaitan dengan permasalahan yang terjadi tahun lalu Pak Undang, ini apakah sudah mencoba untuk kemudian diselesaikan di mediasi, baik itu mungkin dengan orang tua kedua belah pihak atau dengan sekolah mungkin? Dulu sudah langsung dengan ke orang tuanya, kita komunikasikan itu dengan orang tuanya. Malah kita instruksikan di depan banyak orang itu, jangan sampai istilahnya pelaku ini menghubungi atau istilahnya mendatangi atau ketemu sama korban. Kita udah kasih tegasan gitu kepada pelaku tersebut. Makanya kan kita dialihkan ke Bandung atau dipindahkan sekolahnya ke Bandung itu untuk menghindari dari pelaku. Yang diduga gitu dari hasil informasi, pelaku ini ada kelainan gitu. Jadi ada kelainan kayak istilahnya laki-laki suka laki-laki, yang kita bukan ini ya, tapi dari hasil informasi guru-guru yang di sekolah Algipari gitu. Itu dari hasil informasi seperti itu, makanya kita menghindarkan korban tersebut yang tadinya niat sekolah di Garut, tapi karena ada kejadian seperti itu, makanya kita pindahkan ke Bandung, ke bapaknya. Baik Pak Undang, terima kasih atas waktunya telah berbagi bersama kami. Sekali lagi kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas apa yang kemudian terjadi. Selamat malam Pak Undang. Selamat malam Bu. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Kapal membawa 20 penumpang tenggelam di perairan Poleang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara pada Sabtu pagi. Penumpang sempat terombang-ambing di laut sebelum diselamatkan. Puluhan penumpang yang terombang-ambing di laut, ini pemirsa, berusaha untuk menyelamatkan diri. Ya, sebelumnya kapal motor Cahaya Intan Celebes dengan 20 penumpang ini bertolak dari Bajoe, Sulawesi Selatan, hendak menuju Pelabuhan Bue Pinang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Di tengah pelayarannya, pemirsa, kapal mengalami kebocoran setelah dihantam gelombang tinggi. Kapal pun lalu tenggelam. Beruntung saat kejadian ada kapal nelayan yang melintas sehingga seluruh penumpang bisa dievakuasi dengan selamat. Seluruh penumpang langsung dibawa ke Puskesmas Bue Pinang, Kecamatan Poleang untuk menjalani perawatan. Pemirsa, pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk mendorong keterlibatan otoritas Palestina dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan sejumlah narasumber sesaat lagi untuk Anda. Ya, itu tadi pertanyaannya pemirsa, apakah kemudian langkah ini akan memperkuat perdamaian di Gaza? Kami akan membahasnya untuk Anda bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Ibu Susi Sudarman,
pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Bu Susi. Selamat malam Tiara. Baik, di sebelahnya juga sudah ada Bang Respiratori Sadam Al-Jihad atau Bang Sadam, tenaga ahli KSP. Selamat malam Bang Sadam. Selamat malam. Sehat ya? Malam, sehat. Alhamdulillah. Sebelahnya sudah ada Mas Hasibul Wasatrawi, pengamat Timur Tengah. Selamat malam, Malam, Mas Hasib. Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir secara langsung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya mungkin pertama ke Mas Sadam terlebih dahulu. Bang Sadam terlebih dahulu. Kalau kita lihat informasi terakhir ini memang sudah terlibat atau sudah bergabungnya Israel begitu ya. Sebenarnya Indonesia secara keseluruhan, arahan juga dari pimpinan begitu ya Pak Presiden. Ini responsnya seperti apa dengan keterlibatan Israel ini? Ya pada prinsipnya kita berada di board of peace ini kan ada 3 hal paling nggak diawali. Yang pertama itu amanah konstitusi. Jadi bukan persoalan ada Israel atau tidak ada Israel. Ini amanah konstitusi untuk menjaga ketertiban dunia, kemudian bagaimana penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak Presiden di bulan September itu mengajak adanya two-state solution atau solusi 2 negara. Jadi konsistensi itu yang kemudian dipertahankan, dan yang ketiga adanya resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, dan memang arahannya adalah bagaimana Indonesia tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa namanya politik luar negeri bebas aktif ini, apalagi berbicara soal Palestina, ini kita butuh daripada dukungan daripada bangsa Indonesia. Karena apa? Karena ini adalah untuk kepentingan bangsa Indonesia yang memang sudah dari tahun 1955 memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bahkan di tahun 88 saat itu eranya Pak Soeharto, bangsa Indonesia mengakui negara Palestina. Sehingga disinilah bahwa ini adalah konsistensi dan struggle from within, artinya ada perjuangan di dalam, yaitu melalui board of peace. Ini adalah salah satu langkah yang memang dilakukan oleh Republik Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tapi Indonesia sendiri mengetahui bahwa Israel itu sudah bergabung bahkan ya di board of peace ini memang sebelum pada saat Indonesia bergabung, atau sebenarnya baru-baru belakangan tahun ini aja, Bang? Saya mau lihat gini dulu kerangka berpikirnya. Jadi di board of peace ini ada per hari ini ada 28 negara. 23 negara itu pendukung Palestina ketika sidang umum PBB di bulan September. 8 negara itu sudah mendeklarasikan melalui pertemuan Kementerian Luar Negerinya, itu di negara-negara Arab ya, itu yang kemudian mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan di negara Islam yang ada di board of peace dari 28 itu 50%-nya ada 14 negara. Nah, artinya di sini semangat yang memang mau dilakukan oleh Indonesia adalah mewakili, salah satunya adalah mewakili kepentingan Palestina untuk apa? Untuk kemerdekaan Palestina. Ini yang pertama. Yang kedua, maka ada dorongan atau otoritas Palestina untuk hadir di sana. Bahkan Palestina pun sebetulnya sudah dalam tanda kutip quote-unquote sudah diakui oleh BRICS. Ya. Nah, di sini yang kita mau lihat bahwa ternyata di board of peace itu ada 7 negara BRICS yang ada tergabung di board of peace. Nah, saya mau bilang bahwa di sini adalah dinamika komunitas internasional, bahwa target utamanya, tujuannya adalah kemerdekaan Palestina. Makanya ketika memang kemudian berangkat berbicara soal International Stabilization Force, Indonesia mengirim tentaranya, ini nggak langsung 20.000 atau nggak langsung 8.000 atau nggak, ini bertahap. Kita lagi ngintip-ngintip nih. Tapi artinya Indonesia mengetahui keterlibatan Israel itu memang betul. sudah sejak Desember itu? Ketika memang ada keterlibatan Israel di sini, ada tadi yang saya sampaikan ya, ada keterlibatan Israel. Di awal kan Netanyahu menolak adanya board of peace, kemudian masuk. Nah, di sini pun ketika ada terlibatan Israel, inilah yang dijadikan battle of diplomasi. Artinya memang ada pertarungan diplomasi di dalam, sehingga Indonesia memilih untuk kemudian menyuarakan di dalam battle of diplomasi ini. Sebelumnya Indonesia sudah memilih bagaimana mengecam Israel, bagaimana mendukung Palestina. Belum adanya forum ini. Tapi ketika adanya board of peace, maka Indonesia wajib hadir. Kenapa? Karena tadi amanah konstitusi. Kalau kemudian misinya adalah kemerdekaan Palestina, misinya adalah perdamaian dunia. Tapi kalau misalkan misi itu sudah belok,
Nah itu yang disampaikan Pak Presiden ketika ormas-ormas Islam dipanggil, kemudian ada Menteri Luar Negeri, ex-Menteri Luar Negeri, Wamenlu itu dipanggil. Ya misinya ketika ini belok, maka Indonesia akan stop dari ini. Dan kemudian akan mempunyai cara lain untuk berdialog. Memberikan perdamaian pada Gaza, begitu ya. Oke, battle of diplomasi yang kemudian ini akan diberikan, apakah sesuai diterapkan dalam konteks ini, Bu Susi? Agak sulit ya untuk menjawab itu, karena sebetulnya kenapa Kemenlu tidak mempersoalkan preambul Social Security Council diktumnya itu dengan preambul Board of Peace. Itu beda sama sekali. Karena yang di Security Council kan itu mengakui deklarasi New York. Tapi dijadikan Board of Peace tidak mencerminkan apa yang diputuskan oleh Security Council. Jadi battle of diplomacy yang mana gitu loh ya. Jadi apakah memang ini workable apa enggak? Masalahnya kan tadinya Israel menolak yang 20 points itu. Lalu dipaksa untuk minta maaf pada Qatar kan gitu. Akhirnya dia mau mengakui itu. Lalu mungkin diajak ya, tapi prosesnya lama karena akhirnya Knesset kan mengakui West Bank mau diambil gitu kan. Ini kan udah benar-benar menihilkan kemungkinan Palestina menjadi negara. Saya bilang battle of diplomacy yang mana? Battle of diplomacy adalah kalau semua equal dan semua bisa untuk bargaining dan negosiasi. Negosiasinya di mana ini gitu loh. Oke, negosiasinya di mana karena ini cukup berbeda begitu ya dengan Security of Council yang tadi sudah disinggung. Mungkin nanti juga akan ditanggapi oleh Bang Sadam, tapi saya ke Mas Hasib terlebih dahulu. Mas Hasib, sebenarnya sudah terprediksi belum sih kalau Israel akan gabung ini? Ya, sebenarnya memang ada konteks yang harus kita pelan-pelan jelaskan ke publik, terutama ketika sekarang persoalan ini menjadi kontroversi. Karena ketika kontroversi itu bagi saya bisa merugikan bagi mayoritas publik kita yang mendukung Palestina dan juga merugikan Palestina itu sendiri. Nah, yang tadi disampaikan oleh Mas Jihad itu sudah konteks-konteks agak lebih umum gitu ya. Cuman yang konteks spesifik yang ingin saya sampaikan adalah satu, bahwa memang upaya gencatan senjata dan perdamaian sekarang ini saya ibaratkan kayak semacam upaya dari kedua belah pihak, keluarga besar kedua belah pihak, atau mungkin malah satu keluarga besar kalau kita sepakat Abraham adalah buyut dan orang-orang bagi semua orang ini. Nah, ini ada upaya dari keluarga besar ini untuk dalam tanda kutip merukunkan paksa di antara Hamas dengan Israel yang kebetulan sekarang sama-sama pengikut paham one state solution. Ini konteksnya. Karena itu ketika ini mulai dilakukan, tadi disampaikan mulai dari September ya, forum-forum dibicarakan, lalu kemudian mengkristal menjadi pertemuan di Sharm el-Sheikh, lalu kemudian menjadi BOP tadi ya, BOP tadi menjadi sebuah deklarasi, itu tidak lepas satu sama lain. Dan muaranya yang pertama adalah 2803 resolusi PBB itu, yang sayangnya, saya katakan sayangnya oleh sebagian ahli dipersoalkan secara hukum karena BOP itu kemudian lebih besar dari apa yang dimandatkan dalam resolusi 28. Tapi tetap aja pertanyaan hukumnya, apakah memang ada kepastian hukum bahwa BOP itu adalah di luar mandat 2803. Nah, itu menurut saya mestinya ada upaya hukum yang resmi untuk menanyakan paling tidak ke PBB atau ke sekjennya, apakah mereka keberatan terhadap BOP atau justru mengakui. Karena di saat kita berdebat seperti ini di ruang publik, sejauh yang saya ikutin tidak ada statement dari pihak PBB apakah mengakui BOP atau ini menyatakan bahwa itu di luar konteks 2803. Jadi secara akademis saya menyarankan daripada berdebat di ruang publik menimbulkan kebingungan, akan jauh lebih kredibel memberikan kepastian hukum kalau menggunakan saluran yang ada. Entah melalui ICJ atau mungkin bersurat kepada yang berwenang di situ untuk memberikan kepastian apakah ini dibenarkan di bawah resolusi 2803 atau tidak. Kalau berkepanjangan tidak ada keputusan itu konsekuensinya apa? Nah, kalau bagi saya kepentingannya terutama untuk pertemuan tanggal 19 nanti, maka memang kalau kita mau mengirim pasukan, konteksnya harus betul-betul diklarifikasi. Apakah ini memang dibenarkan di bawah 2803 yang BOP tidak di luar mandat atau tidak dibenarkan. Kalau tidak dibenarkan, jangan paksa masuk. Dan yang kedua, catatan saya, Prof, adalah kalau kita mau kirim pasukan, ini mungkin yang dimaksud sebagai bertarung di dalam, yaitu minta jaminan kepada Amerika bahwa Israel tidak akan menyerang lagi Gaza sebelum pasukan kita damai.
Artinya apa? Kalau belum ada jaminan, Amerika belum mau berani menjewer Netanyahu lebih keras. Karena sekarang udah jewer, bro. Pertemuan terakhir tanggal 11 kemarin, itu sampai mereka nggak kompres itu. Jadi ini juga dinamika yang menurut saya harus dijelaskan ke publik tentang hubungan Israel dan Amerika, bahwa memang paling tidak di depan layar tidak selalu baik-baik saja. Oleh karena itu terakhir tadi ditanya soal Israel di sini, sebenarnya kalau dibaca secara utuh, Israel sama dengan Hamas enggan untuk masuk di dalam Dewan Perdamaian. Kenapa enggan? Satu alasannya, karena ada Qatar dan Turki yang dianggap terlalu pro-Hamas. Itu mereka mention secara terbuka kepada Trump, kepada Witkoff. Ini ada Qatar dan Turki. Malah Qatar diserang sama Israel. Turki juga menjadi ancaman. Dan mereka sangat keberatan ada dua pihak ini di dalam Dewan Perdamaian. Nah, cuman sekali lagi mungkin karena keterbatasan waktu, seakan-akan Israel baru bergabung lalu dianggap Indonesia akan salam-salaman sama Israel. Sama Ya, kan ada intervensi dan lain sebagainya. Padahal begitu ya. kalau dibaca secara peristiwa Mbak Tiara, belum tentu Netanyahu datang pada tanggal 19 nanti. Terutama kalau dikaitkan dengan pertemuan kemarin tanggal 11, mestinya dia tanggal 18 diundang ke situ. Tapi kemudian mempercepat menjadi pertemuannya tanggal 11 kemarin. Jadi Baik, ada itu yang nanti kemungkinan akan kita nantikan datang. bersama tentunya bagaimana kemudian ini jalannya forum di tanggal 19 Februari tersebut. Tapi saya akan juga hadirkan untuk Anda pemirsa sebelum saya ke Bang Sadam. Ini adalah grafis di mana poin-poin resolusi PBB yang bisa Anda saksikan di layar kaca. Ini adalah resolusi PBB 2803 untuk Gaza, di mana yang pertama ini mendukung rencana damai dan juga gencatan senjata serta pembentukan Dewan Perdamaian BOP sebagai pemerintahan transisi. Kemudian di poin-poin selanjutnya ini juga bisa Anda saksikan di mana bantuan kemanusiaan ini disalurkan melalui lembaga internasional, dan poin keempat pembentukan Badan Operasional Rekonstruksi Gaza. Dilanjutkan poin kelima, ini adalah pendanaan dari kontribusi sukarela negara penyumbang begitu, di mana selanjutnya juga ditegaskan Bank Dunia diminta mendukung pembiayaan pembangunan dari Gaza. Selanjutnya juga dituliskan pembentukan pasukan stabilisasi internasional atau untuk keamanan dan stabilitas Gaza. Ini yang kemudian akan dibentuk, kemudian juga ada mandat BOP serta pasukan internasional hingga tanggal 31 Desember 2027. Dilanjutkan, negara anggota ini diminta untuk kontribusi tenaga, tidak hanya itu dana juga bantuan teknis pemirsa, dan di poin ke-10 di sana dituliskan BOP wajib lapor setiap 6 bulan ke depan ke Dewan Keamanan PBB, dan juga ada sejumlah poin lainnya termasuk juga Dewan Keamanan tetap memantau situasi Gaza. Mungkin saya terlebih dahulu sambil kita memantau ya, apa saja yang kemudian ini ada di dalam resolusi keamanan ini, saya ke Bang Sadam terlebih dahulu. Bang Sadam, sebenarnya kalau kita mengacu ke PBB, ini yang juga dipertanyakan begitu ya, keadilan mana yang sebenarnya diperjuangkan dengan terciptanya BOP, dan juga saat ini Palestina juga kita ketahui belum pasti untuk bergabung, sementara Israel sudah ada di dalamnya. Ya, tadi udah disampaikan ya, di BOP itu ada namanya National Committee for Administration of Gaza. Yang dipimpin oleh Dr. Ali Saad, seorang teknokrat di Palestina. Jadi artinya di sini memang BOP tidak ada dalam klausul itu negara Palestina. Karena memang kalau misalkan kita merunut ini adalah dasarnya resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian di sana ada Dewan Keamanan PBB dan ada PBB, maka di PBB pun sebetulnya Palestina belum diakui merdeka. Ini yang menjadi satu problem. Nah, tapi kita untuk memastikan kemerdekaan Palestina, memastikan perdamaian di Gaza, itulah yang kemudian ini adalah kalau bahasanya, saya meminjam bahasanya Mas Dino Fati Jalal, bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang ada di depan mata, yang ada di depan mata. Jadi kenapa tidak kemudian kita masuk di sana, kemudian kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan kemudian kita berbicara hal-hal yang lebih urgent ketika memang tadi salah satunya adalah terkait dengan Gaza, dan di situ ada National Committee for Administration of Gaza. Nah, ini yang kemudian tadi dilihat juga bahwa di sini ini memang ada secara veto ya, hak veto itu chairman dari Amerika, dari Donald Trump. Tapi kita juga mau melihat ada ini yang disampaikan juga oleh Bang Rijal Malarangeng ya, ketika ini di satu diskusi
kemudian disampaikan bahwa di sini ada ADRT. Kita lihat juga ada ADRT-nya. Nah, ADRT ini konsepnya itu 2/3. 2/3 daripada anggota BOP ini ketika memang chairman ini kemudian approval, tapi kemudian 2/3 ini kemudian menolak, ini kemudian bisa rundingan ini seimbang. Dan posisinya kalau misalnya kita bisa melihat dari 28 anggota BOP itu, tadi yang saya sampaikan, bahwa yang mendukung Palestina di situ ada 23. Hanya ada 5 yang kemudian yang tidak mendukung Palestina ketika di bulan September. Makanya kalau misalkan kita melihat ini udah lebih dari 2/3. Artinya kalau memang ini konsisten, bahwa ini dukungan BOP negara-negara ini ada 23 negara ini atas dasar kehadirannya itu untuk mendukung Palestina merdeka, maka ini perjuangan tadi yang saya sampaikan, battle of diplomasi ini tetap berjalan gitu. Nah, yang kedua, bahwa kita juga bisa melihat nanti ada per 6 bulan laporan ke Dewan Keamanan PBB tadi kan, bahwa nah kita lihat, kita tunggu di ini bulan pertama, nanti di bulan ke-6 BOP ini melapor ke Dewan Keamanan PBB atau tidak? Ya, kalau memang melapor, berarti BOP ini adalah legitimasi dari Dewan Keamanan PBB, begitu. Nah, ini kan proses, dalam proses ini. Nah, yang selanjutnya terkait dengan misalkan ada dukungan support per negara anggota yang ada di sana, 17 triliun misalkan, itu pun belum dibayarkan. Bahkan dalam konstruksinya nanti kita lihat tanggal 19 nanti bagaimana mekanismenya dan sebagainya. Tapi saya mau bilang bahwa niat yang memang dimunculkan oleh Indonesia ini adalah bagaimana yang disampaikan Mahatma Gandhi. Menjadi orang baik itu di dunia yang jahat itu adalah kepahlawanan sejati. Dan Indonesia menempatkan dirinya untuk bertarung di diplomasi terkait dengan memerdekakan Palestina adalah misi untuk kemudian itu adalah misi utamanya. Tapi kalau misalkan bergeser, tadi ya disampaikan bergeser sedikit saja ternyata BOP ini sudah menyalahi aturan, fokus gitu ya? Kita udah pasti sangat mudah balik kanan bubar jalan. Gitu, kira-kira begitu. Oke, artinya masih ada kemungkinan begitu ya, Bang Yadi? Sangat memungkinkan. Dan Pak Presiden menegaskan itu ketika di depan ex-Menlu, kemudian di depan Ormas, itu sangat memungkinkan. Dan artinya di sini politik luar negeri bebas aktif kita kolektif kolegial. Oke, baik. Bangsa Indonesia yang menentukan, kemudian Presiden sebagai pemimpin tertinggi diplomasi, kemudian menyampaikan apa yang diharapkan bangsa Indonesia. Pertanyaannya nanti saya juga akan meminta pandangan terhadap Bu Susi begitu ya. Poin-poin yang tadi sudah kita bacakan, yang kita ketahui adalah resolusi PBB. Apakah bisa menjadi landasan yang kuat, tetap fokus begitu ya, untuk kemudian ini dengan tujuan yang sama, memerdekakan Palestina? Itu yang nanti dijawab usai jeda. Bu Susi, kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung ke Bu Susi. Bu Susi tadi sempat terpotong pertanyaannya berkaitan dengan resolusi PBB yang tadi poin-poinnya juga sudah kita sama-sama saksikan. Ini apakah juga bisa menjadi landasan yang kuat untuk bisa tetap fokus pada perdamaian Gaza? Agak sulit ya. Pertama karena International Stabilization Force itu juga belum jelas. Apakah dia bentuknya seperti peacekeeping forces dari UN? Apakah ada kemungkinan untuk UN terlibat? Nggak ada itu dimasukkan sama sekali di dalam BOP-nya. Jadi ini statusnya seperti apa? Kan harusnya masalah-masalah yang sebesar ini kan harus disetujui oleh negara-negara yang mendukungnya. Lalu siapa yang akan membiayai gitu ya? Tentara-tentara ini yang dikirim di sana. Juga karena semuanya belum jelas, kenapa kita komit gitu loh? Kan itu sebetulnya juga kelemahan ya, dalam artian kalau kamu belum benar-benar yakin bahwa ini benar-benar efektif, ya jangan masuk. Karena sebagian negara-negara yang udah menyatakan keberatan untuk ikut serta itu banyak, bukan hanya Indonesia misalnya. Tapi informasinya kemungkinan-kemungkinan tersebut tetap ada dengan apa yang kemudian ini diajukan dan juga pembicaraan antara Presiden Prabowo dan juga sejumlah pihak untuk mengarah ke perdamaian Palestina, Bu Susi. Might makes right. Jadi kekuatan Israel yang nyata-nyata ada di situ itu nggak bisa tiba-tiba dihapus begitu, bahwa mereka tidak akan berpengaruh. Mereka akan sangat berpengaruh dan mungkin menguasai, mendominasi. Dan kalau misalnya Donald Trump adalah orang yang dikuasai oleh kelompok Zionis ini, tentunya akan lebih sulit lagi untuk bergeser ke arah yang lebih adil gitu ya. Keadilan itu kan
hanya untuk orang idealis. Kalau dalam orang realis kan kenyataan itu kekuatan lah. Kalau nggak punya kekuatan ya agak sulit dibayangkan siapa yang akan bisa menandingi Israel misalnya gitu. Seorang komandan Amerika ada di atasnya, cuman dia kan nggak bawa troops-nya. No boots on the ground. Jadi tentara Indonesia harus menghadapi siapa gitu loh. Menghadapi Israel juga nggak bisa karena mereka canggih ya. Lalu posisinya serba tidak terlalu jelas ya. Yang penting kita jangan dipakai untuk melegalisasi perlucutan senjata dari Hamas. Karena Hamas ini adalah pejuang kemerdekaan. Jadi kalau misalnya Hamasnya sudah tidak ada senjatanya, apalagi yang dimiliki oleh orang Palestina, itu aja. Tadi yang sempat disinggung oleh Bu Susi, Bang Sadam, komandannya saja sudah ditunjuk begitu ya. Netralitasnya nanti akan seperti apa yang diharapkan oleh Indonesia? Ya makanya tadi terkait dengan ini ya peacekeeping misalkan tadi tentara terkait untuk perdamaian. Nah, misinya kemudian Pak Presiden membawa atau meminta atau mengerahkan pasukan perdamaian itu dari TNI itu adalah untuk perdamaian dan juga untuk bagaimana melindungi warga sipil di sana ya. Kemudian bagaimana adanya humanitarian aid kemudian bisa berharap untuk masuk di sana untuk dijaga. Nah, itu sebetulnya target-targetnya. Jadi artinya di sini kita bisa melihat juga ukurannya adalah kemanusiaan. Ukurannya adalah pasukan ini adalah untuk kemanusiaan. Jadi bukan untuk perang, bukan untuk melucuti senjata dan sebagainya. Walaupun memang kita ya memang Israel maunya melucuti senjata Hamas kan begitu kan. Nah, Indonesia ini posisinya adalah bagaimana untuk menjaga tadi humanitarian aid, bagaimana Indonesia juga untuk ada bantuan-bantuan itu terjaga dan juga warga sipil aman. Itu sebenarnya harapannya itu. Nah, cuman kita mau melihat juga tadi terkait dengan adanya Israel yang ada di BOP. Tadi saya ingin mempertegas bahwa dari 28 yang ada, dan ini sebenarnya kan BOP ini dipantau daripada 150 negara yang mendukung Palestina merdeka juga ketika di sidang umum PBB. Nah, dari 28 ada 23. Jadi kita melihat ukurannya itu adalah konsistensi daripada dukungan ini. Kalau memang kemudian Israel dominan, tadi kalau misalkan kata Bang Satrawi adalah Israel kemarin sudah dijewer dengan Amerika, kemudian akhirnya mau ikut gabung. Nah, kita lihat di sini makanya tadi kita berharap dan ini adalah menjadi pertarungan diplomasi, battle of diplomasi, dan mudah-mudahan di sini konsistensi kita tetap terjaga dari 8 negara muslim, 14 negara muslim juga, kemudian ada 23 negara yang mendukung Palestina merdeka. Ini kita konsistensi untuk kemudian kita berbicara kemerdekaan Palestina. Tapi dasar yang paling kuat adalah kita ini landasannya adalah kenapa ada di BOP, atau bahkan kalau ada forum-forum lain, Indonesia pasti akan hadir. Karena apa? Karena Palestina dan Indonesia itu sudah dari tahun 1955. Oke, baik. Tadi Anda sempat menyebutkan konsistensi. Oke, kita konsisten, tapi sebenarnya saya ingin tahu seberapa besar sih peran Indonesia di dalamnya begitu ya, khususnya di dalam forum ini. Kalau nantinya Palestina ini tidak diberikan peran sentral begitu, apa yang bisa diperbuat oleh Indonesia? Sikap tegas Indonesia itu sendiri. Ya, ketegasan Indonesia tadi itu adalah bagaimana memerdekakan Palestina. Itu yang pertama, ketegasannya. Jadi ketika kompasnya adalah two-state solution. Itu yang yang dikemukakan oleh Pak Menlu, Pak Sugiono. Jadi kompasnya adalah two-state solution, ketegasannya adalah memerdekakan Palestina, pondasi dasarnya adalah konstitusi. Nah, ini yang kemudian kita bukan berbicara bagaimana kondisi eksternal ya, walaupun kita tidak menafikan di situ ada Israel dan sebagainya, tapi kita juga tidak menafikan ada negara-negara Muslim Timur Tengah yang mendukung Palestina merdeka di sana, walaupun ada dinamikanya, karena namanya Timur Tengah ini kan luar biasa bagaimana peliknya terkait dengan perang dan sebagainya. Tapi kita bisa mendorong ini adalah kesempatan kita untuk melakukan battle of diplomasi. Disinilah utamanya bagaimana kehadiran Indonesia, dan Indonesia itu di lobby dalam tanda kutip ya, di lobby oleh Donald Trump untuk masuk ke BOP. Dan di sini ada 3 hal yang kemudian kenapa Indonesia masuk ke sana. Yang pertama, Indonesia negara Muslim terbesar.
di dunia. Indonesia adalah perwakilan ASEAN. Yang ketiga, Indonesia berbicara soal Global South dari zaman konferensi Asia Afrika. Makanya kehadiran Indonesia di BOP ini adalah sebuah keniscayaan, saya kira. Ya, Mas Adam. Saya bergeser ke Mas Hasib begitu ya. Sebenarnya kalau melihat secara keseluruhan ya Mas Hasib ya, bagaimana posisi tawar dari Indonesia jika nanti memang kalau semua yang sudah berjalan ternyata tidak sesuai dengan fokus yang diinginkan oleh Indonesia itu sendiri? Boleh saya sampaikan di poin terakhir ya, jawaban dari pertanyaan ini. Saya ingin mention dua hal menurut saya. Yang pertama, saya mengapresiasi tayangan dari TV One tadi tentang poin-poin di dalam resolusi 2803 ini. Menurut saya ini sangat-sangat penting di tengah kontroversi dan versi-versi yang begitu banyak di masyarakat. Agar masyarakat kita mengetahui ini loh yang menjadi pokok persoalan, ini normanya gitu. Yang walaupun sekali lagi sebagian pakar hukum internasional menganggap BOP bukan bagian daripada ini. Tapi tetap aja resolusi ini sudah sah dari Dewan Keamanan PBB karena sudah dikeluarkan, bahkan didukung oleh 13 negara berbanding kosong. Karena yang dua adalah abstain, yaitu China dan Rusia. Artinya apa? Eropa juga mendukung resolusi ini. Kita tahu Eropa nggak mendukung BOP. Tapi basisnya adalah bukan hukum, tapi politik. Yaitu bacaan saya, karena Trump terlalu berani, nggak menghormati Eropa dengan rencana di Greenland dan lain sebagainya. Jadi ada ego yang merasa kurang dihormati barangkali oleh Eropa yang akhirnya membuat kita nggak mau masuk dengan BOP. Jadi sekali lagi konteksnya berbeda. Oleh karena itu penjelasan seperti ini menurut saya sangat penting. Yang kedua poin saya ingin kasih masukan ke pemerintah agar tidak selalu dianggap mendukung pemerintah gitu. Yang pertama adalah menurut saya pemerintah harus mengorganisir diri secara baik. Saya lihat ini agak kurang kuat organisasinya. Ada KSP, katakanlah ada Kemlu, ada tidak ketua suara TNI, yang Anda maksud. Organisasinya kurang. Misalkan ya, karena didesak oleh publik, misalkan tentang keadilan, kenapa Israel masuk, Palestina nggak masuk. Kalau dijelaskan dari konsep ini, sebenarnya terjawab. Di poin 2, resolusi 2803, udah jelas bahwa Palestina itu sekarang otoritasnya masih dalam proses reformasi. Karena itu dia tidak disamakan di dalam tahapan-tahapannya. Baru dilibatkan setelahnya. Baru setelah selesai reformasi. Dan itu konteksnya sesuai dengan di Palestina sekarang. Dan bahkan kemerdekaan Palestina tadi dimention, itu kalau kita baca dari konsepnya, memang tidak ada yang sudah bisa berani menjanjikan bahwa setelah ini Palestina akan merdeka. Kita ingin secepat-cepatnya Palestina merdeka, tapi secara realitas apa kemampuan kita? Apa kekuatan kita? Seperti disampaikan oleh Prof. Susi, kita berhadapan dengan Israel yang dijewer Amerika aja nggak mau tunduk. Siapa yang mau jewer dia? Ini konteks yang menurut saya lewat organisasi tadi, penjelasan konsep seperti tadi bisa disampaikan secara realistis kepada masyarakat. Jangan nanti kita upayakan agar Palestina masuk di BOP. Siapa yang bisa memenuhi ini? Kalau kita lihat secara praktik di lapangan tidak akan ada. Dan yang kedua, menurut saya akan sangat bagus kalau argumennya Mas Adam dijelaskan lewat konsep-konsep seperti ini daripada argumen katakanlah kalau di Islam ada fikih tarikh. Dulu ini adalah seperti perjanjian Hudaibiyah. Aduh, ini karena kan yang nanti akan dikhawatirkan, Mas Hasib, yang akan dikhawatirkan adalah adanya lobby-lobby khusus ataupun juga intervensi yang dilakukan oleh Israel di dalam BOP ini sendiri dengan tidak dihadirkannya, bahkan tidak diperhitungkannya Palestina di sini. Itu janji saya untuk jawab poin Tiara tadi yang ketiga, apa yang bisa dilakukan oleh Amerika, oleh Indonesia, menurut saya memang dengan masuk ini kesempatan untuk betul-betul mengedepankan kepentingan Indonesia dan Palestina. Misalkan yang saya bilang tadi, kalau kita berhasil memaksa Amerika dan Israel untuk menghentikan serangan sebelum pasukan masuk, wah itu good point. Itu strategis banget. Kenapa? Karena bahkan sekarang genjatan senjata per 10 Oktober sampai sekarang sudah lebih dari 500 orang meninggal. Artinya apa? Tidak ada yang betul-betul genjatan senjata di Gaza hari ini. Dan kalau Indonesia bisa memastikan itu, setelah tanggal 19 lalu kemudian nggak ada warga Gaza yang meninggal lagi, wah itu hebat sekali. Apalagi sampai mewujudkan Palestina merdeka, wah itu akan dicatat dalam sejarah. Nggak ada korban aja itu sudah prestasi luar biasa. Jadi tidak ada yang sebenarnya benar-benar bisa dilakukan oleh Indonesia, kalaupun nanti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, Mas Hasib. Menurut Anda? Dengan ada di dalam, menurut saya, apalagi sekarang belum bayar katanya kan. Dan memang katakanlah di piagam BOP kan jelas 2.4 itu negara-negara anggota bisa cabut kalau memang nggak cocok. Jadi kalau memang poinnya nggak bisa diterima, advokasi nggak bisa maju, ya kenapa tidak untuk memilih opsi untuk
mundur sebagai sebuah strategi. Ini harus dipahami masuk sebagai strategi, kalaupun mundur juga sebagai sebuah strategi untuk mewujudkan kepentingan kita, nasional kita, dan juga perjuangan Palestina merdeka. Oke, baik Mas Hasib. Tanggapan Anda Bu Susi, apakah nantinya Anda bisa melihat bahwa Indonesia ini juga akan siap mengevaluasi langkah yang akan diambil jika sesuai yang ada di dalam BOP itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden? Yang pertama harus diajukan oleh Indonesia roadmap. Mana roadmapnya? Nggak ada roadmap di dalam situ. Jadi nggak tahu step-step berikutnya apa. Tapi kita udah commit mau memasukkan tentara misalnya gitu. Padahal kita nggak tahu masa depannya itu bagaimana. Akan seperti apa? Nah itu harus battle of diplomacy di situ. Bisa nggak kita punya bargaining position nggak untuk mengatakan where's your roadmap? Oke, kalau misalnya nggak ada roadmapnya, mulai dari mana? Kita nggak bisa tiba-tiba menerjunkan pasukan di situ tanpa ada gambaran di bawah komandan orang Amerika yang akan memerintah mereka. Memerintah untuk melucuti, bayangin. Apakah tentara di bawah seorang komandan bisa bilang saya tidak mau, saya tidak siap? Apa bisa masuk melakukan humanitarian assistance pada saat Anda tidak dikomandoi oleh komandan Amerika ini yang bintang 2, yang lazim dengan wilayah-wilayah Timur Tengah lah. Jadi sebetulnya battle of diplomacy kita harus lebih keras dalam arti meminta roadmapnya supaya jelas kita akan kemana, memasukkan pasukan itu untuk apa, lalu humanitarian assistance dalam bentuk apa. Kalau secara idealistis mereka bilang, oh kita melakukan itu kayak seni, dikirim ke sana, lalu dokter-dokter. Ya kalau nggak ada roadmapnya gimana kalau kena bom? Emang bisa menyetop? Sekarang bukan bom aja, people disappear. Pakai thermal bomb. Nggak ada bekasnya, nggak ada mayatnya. Tidak terdeteksi begitu ya? Jadi ini yang kayaknya sangat riskan ya. Kalau Anda nggak punya bargaining position, nggak bisa negosiasi. Oke, bargaining position nampaknya Bang Sadam udah ngangguk-ngangguk mau merespon sini, silakan. Bang Sadam silakan direspon. Kita lihat nanti di tanggal 19. Oke. Tapi yang kita bicara itu kan berdasarkan frame of reference dan juga field of experience. Jadi saya mau bilang bahwa Pak Presiden dari awal itu tegas ketika sidang umum PBB, kemudian ketika hadir di BOP, kemudian Pak Presiden berbicara soal diplomasi tidak setengah-setengah. Artinya membawa bahwa jangkauannya ini adalah yang harus dilakukan. Ini targetnya apa? Tadi kalau misalkan memang ini target, wah ini memerdekakan Palestina, targetnya luar biasa. Tapi yang paling minim adalah bagaimana supaya korban semakin minim ataupun zero korban, ya kan? Nah ini yang kemudian menjadi langkah strategis yang memang harus disampaikan di tanggal 19. Saya kira evaluasi itu perlu evaluasi, tapi nanti kita ukur bagaimana tadi battle of diplomasinya di tanggal 19 di awal. Ini kan baru pertama dan tadi yang saya sampaikan juga ini juga belum dalam dibayar juga belum juga gitu. Jadi masih bisa melakukan banyak hal sebetulnya. Artinya dengan konsekuensi diplomasi ini adalah satu-satunya jalan yang ada di depan mata. Nah, kita bisa melakukan banyak hal apa yang setidaknya saat ini masih dipertimbangkan oleh Presiden? Iya, banyak hal saya kira gini ya. Ini BOP. Indonesia juga kan dalam konteks yang di luar ketika ini di PBB, Indonesia kan Presiden HAM dunia juga kan. Nah ini kan bisa melihat juga kalau misalkan secara kita bisa melihat bahwa ini udah melanggar HAM dan sebagainya. Nah tadi disampaikan juga bahwa di tanggal 19 nanti itu akan ada perundingan, dan kita melihat roadmapnya seperti apa, gagasannya seperti apa. Kalau memang roadmapnya tidak jelas dan sebagainya, ini kan bisa menjadi sebuah monitoring evaluasi bagi kebijakan politik luar negeri. Tapi politik luar negeri Indonesia artinya memungkinkan ya Bang Sadam ya untuk kemudian ini ada perubahan dan juga mengevaluasi setelah tanggal 19 politik itu. Luar negeri Indonesia bebas aktif. Konsepnya seperti itu. Jadi sangat memungkinkan. Kita tidak di bawah ketiaknya Amerika. Kita juga tidak di bawah ketiaknya misalkan blok timur, blok barat dan sebagainya. Kita non-blok. Konsep itu memang sudah digagas dari zaman Bung Karno. Jadi ketika maupun hadir di sana, ini dasarnya adalah konstitusi. Ini adalah bagaimana langkah-langkah yang memang harus dilakukan pemerintah Indonesia adalah memerdekakan Palestina. Ini kan cita-cita
cita-cita bangsa Indonesia terhadap bangsa Palestina adalah kemerdekaan. Nah, tapi dengan proses ini yang harus dilakukan itu adalah langkah-langkah strategisnya seperti apa. Bahkan tadi yang saya bilang, kalau roadmap nggak mungkin Pak Presiden langsung mengirim 8.000 atau 20.000 pasukan ya. Nah, ini dilihat apakah kemudian ISF ini atau International Stabilization Force ini sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB atau tidak dan sebagainya. Nah, ini yang memang kita akan banyak mengevaluasi langkah-langkah strategis, tapi dasarnya adalah bagaimana kemerdekaan Palestina. Oke. Seluruh tanggapan dan juga keputusan akan diketahui di tanggal 19 atau pada saat pertemuan di forum pertama, Bu Susi. Tanggapan Anda? Kita jadi sandera juga. Jadi yang keluar adalah kita bebas dari tarif untuk ekspor palm oil ke Amerika Serikat. Tujuannya juga untuk menyekit European Union. Yang kedua, ada investasi di Halmahera oleh investor dari Israel. Jadi kita seakan-akan tersandera di situ. Apakah kita bisa beranjak kalau misalnya rakyat membaca itu? Ini kan ada di koran ya. Kalau dibaca bahwa kita dibebaskan dari tarif, seakan-akan kita harus komit, ya kan itu komitmen yang palsu ya. Maksudnya memang sengaja disogok supaya tetap di situ dan nggak beranjak dari keinginan Donald Trump. Ini sangat sangat berbahaya kalau saya bilang. Kenapa kita mau komit? Ya dikasih 200, nggak dikasih 200%, tapi hanya untuk palm oil, yang lain gimana? Emang hanya palm oil gitu ya. Jadi banyak batu-batu yang akan menyandung kita ya. Sebaiknya kita jangan terlibat untuk hal-hal yang terlalu berbahaya, karena nggak jelas, roadmap-nya nggak jelas. Tentara bisa meninggal dunia karena kena bom dan kena bahaya di situ, karena Hamas juga tidak suka untuk dilucuti. Lalu Indonesia punya kekuatan apa untuk bisa bilang kepada komandan Amerika, no, I don't want to do it, Nggak bisa, karena ini kan hierarkis ya. Bagi Anda itu harus dipastikan terlebih dahulu begitu ya sebelum tanggal 19. Karena TNI akan di bawah kekuasaan komandan Amerika itu. Mas Hasib, mungkin bisa dicermati ya apa yang seharusnya disampaikan begitu ya oleh Indonesia, oleh Pak Prabowo, karena nanti informasinya Pak Prabowo juga pastinya akan hadir di sana di tanggal 19 tersebut, di hari pertama bagaimana kemudian Indonesia ini bisa memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Yang pertama bahwa Indonesia nggak sendiri ya. Sekali lagi kalau kita baca kronologis, ini bagian daripada yang sudah diperjuangkan oleh negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Katakan ada Qatar, ada Arab Saudi, ada Yordan dan banyak lagi. Jadi nggak sendiri. Yang kedua, saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Prof. Sisi tadi ya, bahwa poin saya mungkin bahasa lainnya adalah mestinya pemerintah agak lebih terbuka, walaupun nggak perlu polos ya, karena ini strategi juga. Misalkan soal kepentingan nasional, saya yakin ada kepentingan nasional kita di dalam semua upaya ini, dan itu bukan aib menurut saya. Kita negara manapun pasti bertindak kebijakan keluar sesuai dengan kepentingan nasionalnya, dan disampaikan aja kepada publik bahwa ini juga ada kepentingan nasionalnya. Apakah terkait minyak, apakah terkait itu mungkin nggak perlu terlalu detail kecuali kepada pihak-pihak tertentu. Tapi publik harus dikasih pengertian bahwa ini juga kepentingan kita semua agar lebih baik, terutama di saat Trump katakanlah kebijakannya dalam tanda kutip unpredictable seperti ini. Kalau kita kuat seperti Iran, kita fighting sampai akhir. Kita kuat seperti Eropa, kita bisa melawan. Indonesia ada di mana? Nah, tentu kita menghormati kalau kemudian kepala negara, Bapak Presiden mengantisipasi semua itu, tapi tetap ada transparansi ke publik bahwa ini ada kepentingan itu. Dan yang terakhir, lagi-lagi poin mengorganisasi diri untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini menurut saya sangat penting. Misalkan tadi ditanya soal tugas-tugas ISF. Coba kembali ke pasal 7 atau bab 7 di dalam 2803 sudah jelas itu dijelaskan. Rincian-rinciannya bahwa belum menjadi roadmap seperti disampaikan tadi, tapi poin-poin besarnya sudah dibuat. Misalkan harus koordinasi dengan Israel dan Mesir. Kenapa? Karena memang Israel tidak ingin ini menjadi ancaman masa depan. Mesir juga tidak ingin gara-gara Gaza menjadi masalah nasional. Jadi sekali lagi Indonesia tidak sendiri. Daripada, tadi disampaikan Mas, ini saya setuju. Bagaimana kalau diupayakan untuk penegakan HAM? Nggak usah jauh-jauh dari awal lagi. Wong ICC sudah bikin keputusan kok. Dorong aja agar keputusan ICC itu diterapkan dan Netanyahu ditangkap.
Lah ini sekarang makin kendor. Dia ke Amerika lewat udaranya Eropa. Mana kedaulatan daripada negara-negara ini? Jadi nggak usah bikin penyidikan baru dalam tanda kutip gitu ya. Ada HAM atau enggak gitu. Putusan pengadilan yang sudah ada kita dorong ini bisa implementasi, itu sudah hebat menurut saya. Karena kalau nanti bilang oh kita mau bikin penyelidikan HAM, nanti publik yang nggak suka akan bilang oh emang siapa kita berkaitan dengan HAM. Itu akan membuka lagi pendekatan-pendekatan baru yang bagi saya sangat miris kalau kemudian jadi kontroversi seakan-akan masyarakat ini tidak mendukung Palestina, termasuk pemerintahannya. Padahal kita ikutin bersama, hampir bulat Indonesia itu mendukung Palestina. Walaupun ada sebagian kita yang justru mendukung Israel. Tapi itulah konsekuensi kemajemukan raya daripada Indonesia. Nggak ada soal orang mengakui Israel, nggak apa-apa. Yang penting Presiden, DPR, dan dokumen negara semua mendukung bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oke, kita juga nanti akan tentunya mendengarkan ya bagaimana kemudian ini tanggapan dari Bu Susi dan juga Bang Sadam mengenai hak tawar apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Indonesia, karena saat ini sudah tanggal 15 begitu ya, artinya kurang 4 hari lagi, ini sudah sangat dekat. Indonesia harus segera menentukan sikap dan juga prinsip-prinsip apa yang kemudian diketahui oleh dunia. Tapi kita jeda terlebih dahulu, Ibu Susi, Bang Sadam dan juga Mas Hasib. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan Bang Sadam mungkin saya akan lanjutkan. Bagaimana kemudian di tanggal 19 nanti Indonesia ini bisa menjaga konsistensi begitu ya untuk perdamaian Palestina dan juga memiliki hak tawar tentu ya, tidak sebagai penonton di sana, tapi betul-betul memperjuangkan haknya dan juga tidak keluar dari apa yang kemudian menjadi fokus. Iya, Indonesia itu kan nggak sendiri di dalam. Yang pertama itu, di awal ada 8 ketika ini ada New York Group ya, di situ ada 8 negara Islam, di situ ada Pakistan, ada Indonesia, ada Yordania, kemudian ada Arab Saudi, ada Turki ya, kemudian ada Qatar, ada Mesir ya. Tapi bukan berarti Indonesia mengandalkan mereka kan? Bukan. Bang Sadam, mereka kan ada di wilayah Timur Tengah yang memahami geopolitik Timur Tengah juga. Artinya dalam posisi ini, di sini pun 8 tadi itu mendukung ketika di bulan September kemarin. Dan ternyata tadi yang saya sampaikan, kalau kita cross check ada 28 dari anggota BOP, ada 23 yang mendukung kemerdekaan Palestina di sidang umum PBB. Artinya ada 23 kawan kita, ada 22 kawan kita di struggle from within, artinya bertarung di dalam, berjuang di dalam. Nah, ini yang kita harus tegaskan bahwa Indonesia dari awal sampai akhir pasti ada tujuannya kemerdekaan Palestina. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana menghapus penjajahan di atas dunia, itu udah pasti. Dan yang ketiga, bagaimana misi kemanusiaan ini hadir dan terus menjaga rakyat sipil Palestina tidak ada korban lagi. Nah, ini yang kemudian langkah-langkah ini, roadmap ini yang memang harus ditekankan ketika nanti di tanggal 19. Artinya apa? Kemarin sudah dari bulan Oktober sampai per hari ini sudah ada 500 korban yang ada di Gaza. Nah, ini gimana kelanjutannya? Bagaimana juga kelanjutan National Committee for Administration of Gaza? Bagaimana kelanjutan langkah-langkah yang memang harus dibangun rekonstruksi di Gaza? Bagaimana Israel kemudian two state solution itu dilakukan? Karena Israel maunya kan one state solution. Nah, ini langkah-langkah ini yang kemudian kompas kita adalah two state solution. Artinya apa? Artinya ini yang kita lawan adalah bagaimana pandangan tadi Israel maunya one state solution, kita maunya two state solution. Nah, makanya tadi saya sampaikan ini adalah momentum battle of diplomasi kita. Nah, itu saya kira di tanggal 19 kompas kita adalah two state solution. Kompas kita adalah bagaimana memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kompas kita adalah bagaimana warga sipil Palestina tidak ada korban lagi. Kompas kita adalah bagaimana humanitarian aid itu harus hadir sebanyak-banyaknya di Palestina. Dan yang terakhir itu memastikan tadi apa yang disampaikan Prof. Susi juga, bagaimana hubungan antara tadi komandan yang Amerika dengan bagaimana integritas dan independensi tentara nasional Indonesia kita seperti apa. Nah, ini nanti akan di tanggal 19 itu. Nanti makanya kemudian di tanggal 19 setelah dari situ langkah-langkah BOP ini kan terus berjalan. Sampai nanti di 6 bulan berikutnya laporan ke Dewan Keamanan PBB. Ini seperti apa?
Dunia internasional pasti akan banyak dinamika dalam satu kawasan, antar kawasan dan sebagainya. Dan ini menjadi hal yang wajar, tapi Indonesia harus hadir di peta sejarah dunia. Saya kira Oke, Bu Susi, saya pakai bahasa Bu Susi ini, dengan segala ketidakpastiannya begitu ya, Anda melihat BOP ini nantinya akan menjadi solusi jangka panjang kah atau sebenarnya hanya mekanisme transisi politik, Bu Susi? Dalam kondisi tidak ada roadmap, tidak akan capai tujuannya. Karena Israel sudah terlalu kuat menguasai 80% lah dari wilayah Gaza itu. Bagaimana mengusir mereka, bagaimana membuat mereka itu tunduk kepada apa yang diinginkan. Memang BOP ini adalah fasilitator dari apa yang diinginkan Netanyahu dan Trump dan keluarga Trump. Jadi kalau saya bilang bargaining position itu misalnya seperti Greenland. European Union bilang dengan tegas, saya akan tutup semua basis militer kalian. Ya. Batasannya tahu Jadi ya. kita bargaining position bisa dalam bentuk kami akan memobilize upaya kami untuk menjadi lebih multilateral. Kami akan membebaskan politik luar negeri kita untuk berteman dengan semua pihak. Karena kita jangan terlalu tergantung pada Amerika Serikat. Kita bisa juga bilang itu kan soft ya, dalam artian kita tidak bilang anti Amerika, tapi kami akan melakukan kerjasama yang lebih erat dengan mini multilateralism atau multilateralism yang lain. Jadi akhirnya Amerika mungkin agak takut kalau kita terlalu ke Cina. Ini yang nggak dimainkan yang saya lihat dari posisi kita sekarang. Seakan-akan nurut saja ya. Jadi Pak Sugiono cuma bilang ini paling bagus, ini paling... Ya bukan. Pakai rasio gitu. Kalau orang Eropa menolak Greenland itu dengan saya tutup semua basis militer Anda, mundurlah dia. Ya. Jadi kalau kita bilang kita akan berteman dengan BRICS, kita akan berteman dengan mini multilateralism yang lain, mungkin dia berpikir dua kali. Karena sebetulnya apa yang dilakukan itu kepalsuan, itu yang saya ragukan bahwa ini ada sincere point ya dari Trump dengan kelompok Zionis ini. Jadi saya sangat tidak percaya gitu. Saya sama-sama Prof Hik, jadi hampir mirip. Artinya apa yang harus dilakukan Indonesia secara konkret? Apakah hanya melihat perkembangan kah atau bagaimana secara spesifik? Minta duta besar kita tiba-tiba bergerak untuk mendekati BRICS, mendekati UN, mendekati semua bentuk-bentuk kerjasama ya. Ada IORA, ada Ocean, ada segala macam yang bisa kita dekati. Kita tunjukkan kita Indonesia punya kemampuan akan itu ya? Punya nyali untuk menyatakan, hey stop, this is not unacceptable, ngerti nggak? Karena kalau mereka nggak digituin, nggak dibully balik, mereka kan membuli kita, itu sifat Amerika Serikat. Jadi kita harus tahu kapan kita harus ngikutin European Union dan bilang, jangan don't touch Greenland, saya tutup basis militer Anda semuanya. Oke, Mas Hasib, kalaupun ada waktu untuk kemudian dalam tanda kutip memberikan warning sebelum tanggal 19 ini, apa yang harus diketahui? Ya, sebenarnya memang terus update ya situasi dunia global kita sekarang ini kan makin hari makin rawan. Misalkan pertemuan terakhir di Jerman kita ikutin itu menunjukkan bahwa situasinya sangat tidak baik-baik saja. Dan sekali lagi kondisi ini memang membuat keputusan kita harus betul-betul jangan langsung dua kaki. Jadi di mana-mana mungkin satu kaki untuk memungkinkan kan, kalau suatu saat kita tarik gitu. Dan dalam konteks itu yang disampaikan oleh Prof Susi, Bu Susi sebenarnya negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di luar Indonesia, terutama Timur Tengah, menurut saya punya kartu yang jauh lebih kuat ketimbang Eropa. Misalkan kalau kemudian bilang kalau kamu nggak serius dengan Gaza, saya akan tutup pangkalan Amerika di Qatar, saya akan tutup pangkalan Amerika di Arab Saudi, saya akan tutup pangkalan Amerika di Yordan, saya akan tutup di Turki. Wah itu lebih mengerikan lagi daripada Eropa. Tapi kan persoalannya Eropa berani melakukan itu karena sebuah kemandirian dan kekuatan yang mungkin mereka sangat percaya diri. Nah, negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim ini masih banyak menghitung. Jangankan pangkalan militernya, misalkan hadiah pesawat yang saya kasih dari Qatar misalkan ke Donald Trump, saya tarik kembali misalkan. Itu akan menjadi berguiding gitu, bahwa ini oh iya. Tapi sekali lagi kita nggak menemukan argumen dan cara berdiplomasi yang agak setara seperti ini. Nah Indonesia menurut saya sekali lagi situasinya belum, saya melihat sekarang ini secara lapangan belum sekuat katakanlah Timur Tengah apalagi Eropa. Jadi saya masih memaklumi kalau kemudian Pak Presiden misalkan sebelum ke Davos dia ke Inggris, lalu dari Davos dia ke Prancis, lalu dia ke BRICS. Jadi memang ini upaya untuk menyelamatkan kepentingan nasional kita lah. Cuman sampai sekarang mention ini menurut saya sangat kurang. Jadi publik seakan-akan loh hanya demi Palestina, tapi kok malah mau menguntungkan Israel gitu. Jadi
nggak imbang dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh presiden dengan informasi yang sampai ke publik. Apalagi dengan era keterbukaan seperti sekarang, Bu Susi ngomong satu kalimat sudah langsung dipotong keluar dari konteks. Dan itu lagi-lagi realitas daripada sosial media sekarang. Jadi mari kita ambil tanggung jawab di situ untuk ya memberikan informasi yang benar kepada publik, dan kita harapkan publik tetap dengan sikapnya selama ini mendukung Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, dan mereka juga orang Palestina mengerti bahwa kita tidak pernah mengkhianati dan meninggalkan mereka, walaupun diiming-imingi misalkan perjanjian Abraham. Karena Palestina sudah punya itu, punya trauma. Mereka merasa ditinggal sendiri gara-gara negara-negara ini ikut dengan Israel dalam Abraham Accord itu. Baik, itu yang kita harapkan sama-sama begitu ya Mas Hasib ya. Siap, Apa yang kemudian Mbak kita nantikan dan juga tentunya kita kawal terus di tanggal 19 Februari 2026 ini. Selain yang tadi Mas Hasib katakan untuk kepentingan nasional Indonesia, tetapi justru poin besarnya adalah untuk memerdekakan Palestina lagi-lagi dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Begitu. Terima kasih atas waktu dan juga berbagi perspektif di Apa Kabar Indonesia Malam, Mas Hasib, kemudian juga Bang Sadam, Bu Susi, sehat selalu semuanya. Mahkamah Agung menyatakan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada pimpinan Pengadilan Negeri Depok yang terjerat kasus sengketa lahan. MA mengaku kecewa dan menilai peristiwa ini sebagai pelanggaran terhadap komitmen nol toleransi atas segala bentuk penyimpangan dalam pelayanan peradilan. MA juga memberhentikan sementara Ketua PN Depok Iwayan Eka Mariarta, Wakil Ketua Bambang Setiawan, serta Jurusita Yohansah Marwanaya menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penanganan sengketa lahan di Tapos. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengungkap sejumlah titik rawan yang kerap menjadi ladang praktik rasuah di lingkungan peradilan. Risiko korupsi disebut tidak hanya muncul saat persidangan, tetapi hampir di seluruh tahapan penanganan perkara. Sebelumnya, KPK menetapkan Iwayan Eka Mariarta sebagai tersangka kasus dugaan suap menyusul OTT pada 5 Februari 2026. Selain itu, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setiawan dan 3 pihak lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan eksekusi sengketa lahan di wilayah Depok. Tim TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana sebetulnya pemirsa kronologi dari adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pimpinan Pengadilan Negeri Depok yang kemudian terlibat dalam kasus penanganan sengketa lahan, pemirsa. Kami hadirkan berikut gambaran kronologinya untuk Anda, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi ini pada 5 Februari 2026 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat ini kemudian melakukan proses awal dari operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan suap pengurusan sengketa lahan yang terjadi di wilayah Tapos, Depok, pemirsa. Nah, pada pukul 4 pagi KPK menerima informasi adanya proses penyerahan uang dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus sengketa lahan kepada pimpinan Pengadilan Negeri Depok. Pukul 4 pagi, KPK menerima informasi adanya rencana penyerahan uang suap dari pihak perusahaan kepada aparatur pengadilan dan tim langsung bersiaga sejak dini hari. Menurut KPK, sejak sekitar pukul 4 dini hari, tim sudah menerima informasi awal dan bersiap untuk melakukan pemantauan meski penyerahan uang baru terindikasi terjadi pada siang hingga malam hari.
Pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat, di tanggal 5 Februari 2026, tim memantau seorang pegawai perusahaan mengambil uang sekitar 850 juta rupiah di sebuah bank di wilayah Cibinong. Dan setelah itu KPK mengikuti pergerakan 2 kendaraan dari pihak perusahaan yang membawa uang dan sejumlah pihak terkait secara bersamaan. Tim juga memantau pergerakan 1 kendaraan dari pihak pengadilan yang ditumpangi jurusita. Ketiga kendaraan tersebut kemudian terpantau berada di lokasi yang sama di kawasan Emeralda Golf Tapos, Depok. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di hari yang sama diduga terjadi penyerahan uang dari pihak perusahaan kepada perwakilan pengadilan. Dan tentunya masih terus berlanjut pemirsa proses yang terjadi dan menjadi gambaran tentunya bagi kita semua bagaimana kasus suap dari penanganan sengketa lahan yang kemudian juga melibatkan pimpinan Pengadilan Negeri Depok ini. Mengamankan beberapa bukti berupa uang tunai yang dibungkus dalam sebuah tas ransel warna hitam senilai 850 juta dari saudara YOH serta barang bukti elektronik. Jadi ini ada tren berbeda ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang pakai karung kan uangnya nih. Kemarin ditaruh di kardus. Nah, yang ini di dalam tas ransel. Nanti kita lihat barangnya. Dalam pemeriksaan lanjutan tim KPK juga mendapatkan data dari PPATK ya bahwa saudara BBG juga diduga menerima penerimaan lainnya gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran falas senilai 2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025 sampai dengan 2026. Jadi kami juga selalu berkoordinasi dengan stakeholder lain dalam hal ini PPATK untuk melihat dan melacak aliran dana dari para terduga ini, dan kali ini diketahui bahwa dari saudara BBG ini juga ada aliran atau penukaran senilai 2,5 miliar. Tentunya ini tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan, sehingga kami menduga bahwa ini adalah pemberian tidak sah kepada yang bersangkutan. Lalu yang menjadi pertanyaan mungkin di benak Anda pemirsa, berapa sebetulnya gaji hakim di level pengadilan negeri? Kami coba hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa. Berikut ini bagaimana kemudian gambaran besaran gaji hakim. Dan sebelumnya juru bicara MA yaitu Yanto ini menyatakan bahwa atas peristiwa tersebut Ketua MA menyatakan kecewa dan sangat menyesal peristiwa yang telah mencederai keluhuran, harkat dan martabat hakim. Dan inilah pemirsa, informasi yang perlu Anda ketahui mengenai hak keuangan hakim berdasarkan dengan jenjang. Meski kesejahteraan terus meningkat, publik tetap menyoroti integritas hakim. Bagaimana struktur penghasilan mereka sebenarnya? Hak keuangan hakim di Indonesia ini ditentukan oleh jenjang jabatan dan masa kerja. Semakin tinggi posisi, semakin besar penghasilan yang diterima. Gaji pokok hakim ini merujuk pada data gaji pokok, terlihat bahwa penghasilan dasar hakim meningkat secara bertahap seiring masa kerja dan kenaikan golongan. Pada golongan 3 yang umumnya mencakup hakim pada tahap awal hingga menengah karir, gaji pokok berada di kisaran sekitar 2,7 juta hingga lebih dari 5 juta rupiah per bulan dengan kenaikan bertahap mengikuti dengan masa pengabdian.
Sementara dari sisi tunjangan, porsinya justru lebih dominan. Tunjangan jabatan menjadi komponen terbesar yang mencerminkan tingkat tanggung jawab dan jenjang hakim. Mulai Januari 2026, pemerintah resmi menaikkan tunjangan hakim melalui PP nomor 42 tahun 2026 mencapai 280%. Tunjangan tersebut memiliki besaran yang bervariasi sesuai dengan tingkat jabatan, mulai dari 46,7 juta rupiah hingga 110,5 juta per bulan. Dan sebelumnya tunjangan hakim diatur dalam PP 94 tahun 2012. Pada saat itu tunjangan bagi hakim tingkat banding tertinggi maksimal berada di angka 40,2 juta rupiah. Di satu sisi, pemirsa, kesejahteraan hakim terus diperkuat melalui peningkatan gaji dan berbagai tunjangan sebagai upaya mendukung independensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugas peradilan. Namun di sisi lain, publik masih menyaksikan munculnya pelanggaran etik hingga kasus korupsi yang melibatkan aparat peradilan sehingga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pengawasan dan mengapa integritas ini tetap menjadi sorotan. Gaji dan tunjangan meningkat, namun nampaknya kasus etik dan korupsi ini masih terus terjadi. Pengawasan dan integritas ini kemudian menjadi faktor kunci yang perlu dipertanyakan. Dan berikut pemirsa peran dari tersangka yang terlibat dalam operasi tangkap tangan KPK di Pengadilan Negeri Depok, di mana ada penerima suap yaitu Ketua PN Depok Eka serta BBG Wakil Ketua PN Depok dan juga sebagai perantara YOH yang merupakan jurusita PN Depok. Dan inilah pemirsa peran tersangka lainnya yaitu Dirut PT KD sebagai pemberi suap. Dan juga ada bagian legal dari PT KD itu sendiri berinisial BEF. Hakim terkena kasus korupsi di tahun 2020 hingga 2022 yaitu kasus gratifikasi dan TPPU Hakim Agung di mana pihak terlibat adalah Gazalba Saleh, mantan Hakim Agung. Dan ini juga kasus lainnya di tahun 2024 ada Ketua PN Jaksel dan juga sejumlah hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus suap penanganan korupsi crude palm oil. Ya pemirsa, kami juga masih akan menghadirkan informasi lain untuk Anda usai jeda. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam menyambut perayaan Tahun Baru Imlek. Pemprov DKI Jakarta ini mengadakan pagelaran di Bundaran HI Jakarta. Langsung saja kita mengarah ke sana, sudah ada rekan kami Celia Alexandra di Bundaran HI. Selamat malam Celia, bagaimana keseruan di sana? Selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Wah, keseruan di Bundaran Hotel Indonesia begitu menarik, begitu meriah menyambut Hari Raya Imlek 2577 Kongzili atau Festival Imlek 2026 yang berlangsung hari ini dari tanggal 13 kemarin sampai dengan tanggal 17 Februari tahun 2026. Kalau Anda bisa lihat saat ini di layar kaca Anda, wah, masyarakat begitu antusias untuk melihat Festival Imlek 2026. Bahkan tadi sekitar pukul 5.17 waktu Indonesia Barat atau 2 jam sebelum pertunjukan dimulai, masyarakat sudah berkumpul di sekeliling Bundaran Hotel Indonesia dan juga jalur pedestrian Bundaran Hotel Indonesia untuk mengambil spot terbaik untuk melihat pertunjukan nantinya. Dan kalau Anda bisa dengarkan saat ini ada terdengar
lagu-lagu Mandarin yang memang ditampilkan hari ini dari pukul 19.00 tadi. Dan juga kita juga akan melihat bagaimana kemudian pertunjukan lainnya seperti pertunjukan barongsai, lion dance, dan juga ini ada seperti LED show nanti yang akan ditampilkan langsung di Bundaran Hotel Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk keberagaman budaya dan juga multikultural Jakarta. Nantinya Jakarta akan terus menjadi kota yang inklusif, kota global, dan kota untuk siapapun seluruh masyarakat. Saya kembalikan ke Jakarta, ke studio. Tiara. Baik, terima kasih Celia Alessandra mengabarkan dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Dan informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Kenano. Dan saya Tiara Harahap, pemirsa sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar utama. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.